Hey what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Covid Studio. Oke guys, sore ini kita akan membuat lagi satu reaction tentang warga Malaysia menghina TKI ataupun kamu panggil di sana TKI dan rupiah, mentang-mentang punya Inggris di sini dia punya tajuk. Jadi bagi pendapat aku sendiri pun, apa aku belum nampak video ni. Oke, hina menghina nih guys, tak perlu lah sebenarnya. Nah itu yang aku dapat sampaikan, menghina nih tak perlu lah sebenarnya, sebab kita nih semua sama guys, semua sama. Nah jadi tak perlulah mau hina menghina apalah itulah inilah, apalah betul begitu kan guys. Oke guys, jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut dan aku akan memberikan aku punya pandangan dalam video tersebut. So stay tune. Oke guys, tanpa perlu kita memuasa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kira 1, 2, dan 3. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak. Betul. Kalau contoh lah kan, warga Malaysia nih masuk tanpa izin ke Indonesia, bermakna pihak daripada Indonesia dapat ambil tindakan terhadap warga Malaysia tersebut kerana masuk negara Indonesia tanpa izin. Macam juga dari orang daripada Indonesia masuk negara Malaysia tanpa izin, dia ada beberapa faktor lah, Oke? Ramai rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Ya aku benci lah kalau orang cap begini guys. Bukan sebab apa, bercakap tu kan seolah-olah dia hebat. Indonesia duit kamu murah tahu. Oke, beginilah kan, walaupun memanglah kalau kita nampak daripada segi pertukaran uang, ya kita nampak yang rupiah tu, ringgit tu lebih atas daripada rupiah. Oke, tak kira lah kau kerja di mana sekalipun, kau kerja di Indonesia kah, kau kerja di Malaysia kah, kau kerja di mana-mana pun, sebenarnya rezeki orang tu terpulang dengan orang tu masing-masing. Dia mau bekerja di Malaysia, contohnya orang Indonesia mau bekerja di Malaysia, dia mau cari nafkah untuk keluarganya, biarkanlah dia. Ada juga orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk cari kerja, sebab rezeki kita nih kita tak tahu di mana guys. Kita tak tahu di mana kan, kita perlu mencari di mana tuh rezeki. Kalau kita diam-diam misalnya, memang tak ada rezeki datang kan. Tapi aku tak suka cara tutur kata daripada orang ni. Aku tak suka yang orang bercakap begini kan, yang berteriak-teriak kan. Tak bagus begitu guys. And Tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan 100 ringgit Malaysia, rakyat Malaysia. Tapi satu lagi aku mau sentuh, kalau mau bilang daripada segi ekonomi Indonesia ni lagi pesat berkembang daripada Malaysia. Bukan, ini fakta ya guys, ini fakta. G20 kalau kamu nampak, G20 tu bukan negara sembarang boleh masuk. Itu antara negara yang cepat ekonomi berkembang atau perkembangan ekonominya cepat. Dan Indonesia dapat masuk G20 tu. Wah, betapa hebatnya tuh guys. Aku bukan mau meredakan negara sendiri, tapi ini kenyataannya. Dan kenyataannya orang Malaysia harus terima, sebab negara Indonesia telah masuk ke G20. Dan mungkin pada masa akan datang negara Indonesia ni akan lagi hebat daripada negara Malaysia kalau negara Malaysia tidak berfikir ke hadapan. Guys, itu dia. Pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai Indonesia. Tapi ya memang ada juga warga Malaysia yang pergi melancong ke Indonesia, ada juga warga Indonesia yang melancong ke Malaysia. Cuma aku tak suka cara dia bercakap lah guys. Betul-betul aku tak suka guys, sebab cara dia bercakap tu kan betul-betul mencerminkan dirinya seorang yang macam mana. Aku tak kira lah dia nampak video ni ke apa ke, aku tak kira, peduli apa aku. Sebab ini kau bercakap begitu seolah-olah memang itulah cerminan dirimu sebenarnya. Selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang panas. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Tapi aku mau sentuh lagi satu.
TKI ini ataupun TKI, oke, mereka nih datang ke sini, mereka lah yang banyak membantu dalam membuat pembangunan sebenarnya. Dorang lah yang kerja-kerja di bangunan-bangunan tuh. Dorang lah banyak tempat dorang masuk di sini untuk bekerja dalam bidang sawit kah, pembangunan kah, banyak lagi guys. Dan warga Indonesia lah juga yang datang ke sini untuk membantu Malaysia untuk menaikkan ekonomi juga sebenarnya ya guys. Kalau kamu nampak Bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah, tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat. betul lebih cepat, lebih stabil. Sebab waktu aku datang ke sana pun aku boleh bezakan sudah macam mana dia punya kehidupan. Dia punya kehidupan di sana kita boleh nampak lain. Memang berbeza. Stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Coba pikir dulu guys. Oke guys, so aku akan bagi pandangan aku di dalam video tersebut. Oke. Satu tadi dia bilang tentang rupiah. Oke, kita masuk balik ke pertama ya. Dia bilang tentang rupiah. Oke, memang aku boleh katakan yang ringgit Malaysia lagi tinggi daripada rupiah. Oke, ringgit Malaysia lagi tinggi daripada rupiah. Tapi ekonomi, kalau daripada segi ekonomi Malaysia, ekonomi Indonesia laju cepat berkembang guys. Laju cepat berkembang. Dan itu salah satu fakta yang perlu kita terima ya guys. Kita perlu terima benda tuh sebab itu memang kenyataan karena Indonesia yang dapat masuk G20 itu. Oke, bukan negara sembarang yang boleh masuk G20 itu. G20 itu adalah negara yang berkembang pesat, laju berkembang pesat yang dapat masuk ke situ. Itu kamu kena paham. Oke, dan kedua tentang TKI ataupun TKI. Oke, kalau kita nampak sendiri, boleh kita katakan yang banyak juga tenaga kerja daripada Indonesia masuk ke Malaysia untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Banyaklah daripada sawit, pembangunan apa semua. Dorang sanggup guys kerja apa-apa aja. Dorang kerja siapa apa demi kelangsungan hidup dan demi keluarga mereka yang ada di Indonesia. Tapi kita tidak bolehlah menghina dorang sesuka hati. Mentang-mentang dorang datang sini cari makan, kita menghina dorang yang Indonesia tu miskin, dah ada duit, dah ada kerja apalah semua. Tidak boleh sampai gitu guys. Kita perlu datang ke negara dorang sendiri, kita tengok macam mana kehidupan di sana, baru kita boleh bercakap. Kita perlu keluar daripada apa nih ke kotak nih. Kita nih ibarat dalam kotak. Kalau kita di dalam kotak tuh kita tak tahu apa kehidupan di luar. Kalau bahasa anak gaulnya kurang luas gaulannya, asik kan. Tapi betul lah, kurang. Kalau kau di tempat yang sama kau tak akan tahu perkara apa-apa di luar, kau tak akan dapat pengalaman apa semua. Dan gara-gara TKI juga nih ataupun TKI juga nih, Malaysia nih banyak bangunan-bangunan, sebenarnya bangunan-bangunan, jembatan-jembatan yang dibuat dengan dorang, banyaklah, dari jalan semuanya. Kalau kita tengok sawit kah, semuanya kita tengok kebanyakannya rakyat Indonesia lah. Sebab kalau kita nampak sendiri rakyat Indonesia ni memang rajin, orang rajin gitu guys. Dan yang ketiga apa tadi tu dia bilang ya, tapi aku tak suka lah cara dia bercakap ni. Yang ketiga tu ekonomi guys. Macam aku sebut lah tadi, ekonomi tu. Ekonomi tu memang hebat Indonesia sebab dapat masuk G20 tu kan. Tapi aku tegaskan di sini, tidak perlulah kita menghina orang luar datang bekerja di sini di Malaysia. Itu semua orang mencari rezeki. Ada je orang Malaysia yang bekerja di luar. Bukannya kita ni bekerja di dalam sini Syah. Ada je orang Malaysia yang bekerja di luar, kerja di Korea, di Jepun, di Indonesia, di mana-mana Syah lah. Kerana semua orang tu mencari rezeki. Mungkin rezekinya bukan di Malaysia, jadi dia keluar pergi cari tempat-tempat kerja tempat lain. Gitu. Macam juga orang Indonesia, mungkin rezekinya bukan di Indonesia, jadi dia pergi keluar mencari rezeki. Kan? Tapi pemikiran orang begini nih yang nak tahan. Kebanyakan orang yang baru masuk ke dalam bidang media sosial ni ataupun content creator ni, apabila dorang dihina sikit, dimaki sikit, dorang akan koyak.
dorong anko ya. Jadi itulah sebagai content creator nih, kita punya mental nih guys, perlu kuat juga ya. Bagus tahu perlu kuat, sebab apabila komen-komen itu kita tidak boleh kontrol, komen guys. Nah, jadi akan datanglah komen-komen yang memaki lah, apalah, semualah, itulah, inilah. Kita tanggapi dia dengan cara yang positif ya. Kalau kita mau teruskan kita punya karya nih di dalam bidang content creator ataupun dalam media sosial, makin kita tanggapi benda tuh, makin banyak komen-komen negatif yang akan masuk di dalam video-video nanti yang akan kau terus buat terus, dan komen itu akan tetap masuk. Jadi sebagai nasihat aku sebagai content creator sendiri, aku baru dikatakan banyak sudah pengalaman benda-benda begitu, banyak sudah. Jadi kita tanggapi dengan cara yang positif. Kita tanggapi cara positif. Kalau kau nanggup layan pun boleh, kau jangan layan lah. Kalau kau tengok siapa ini, tengok, oh oke, begitu siapa, bukannya susah pun kan. Tapi kalau yang jenis-jenis yang layan komen-komen tuh, lepas tuh buat video, layan lagi, buat video lagi, ya begitulah, rosak. Oke guys, so sampai situ saya video aku, dan see you in the next video.